Yang jawab 3 orang doang. Ini kayaknya roman-romannya pada ngantuk atau pada lapar nih. Lapar apa ngantuk? Yakin? Benar. Ngantuk apa lapar? Lapar. Ya lebih kasihan amat sih. Ini berarti dia insya Allah nyiapin nasi kuli kali. Kalau enggak ya dikibulin dikit. Yang jawab salamnya Habib doain panjang umur. Yang jawab salamnya Habib doain diampuni dosanya oleh Allah. Yang jawab salamnya Habib doain sehat badannya, gampang jodohnya. Yang kira-kira jomblo, udah jomblowati bertahun-tahun nggak laku-laku, yang jawab salamnya Habib insya Allah nggak jadi jomblo dan jomblowati lagi, amin ya robbal. Yang susah punya keturunan karena jawab salamnya Habib insya Allah mudah punya keturunan. Yang jawab salamnya Habib yang bodoh, yang nggak pinter-pinter insya Allah jadi pinter dan cerdas. Yang jawab salamnya Habib insya Allah tetap iman dan Islamnya. Amin. Matinya husnul khotimah. Amin. Masuk surga sama Rasulullah. Amin. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kira-kira masih malas nggak jawab salam? Kira-kira kira-kira mau nggak menjawab salam? Coba kita tes. Baru jam 10:30, kiamat masih jauh. Jawab salam hukumnya apa? Jawab salam hukumnya apa? Orang kompak jawab salam hukumnya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru umat kompak, bersatu, semangat ya, memperingati Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira cinta nggak sama Nabi? Belum masuk lagi. Kira-kira sayang nggak sama Nabi? Kangen nggak sama Nabi? Rindu nggak sama Nabi? Benar. Yakin? Dari hati, dari jiwa. Benar. Yakin? Kira-kira Nabi dilecehkan, Nabi dihina, balas atau tidak? Terima atau tidak? Terima atau tidak? Takbir. Orang kompak takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang cinta, kekasihnya dilecehkan, kekasihnya dihina, kekasihnya diintimidasi, kita harus membela mati-matian. Betul? Harga nyawa kita murah. Harga nyawa kita murah dibanding kehormatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Demi Allah, jangan macam-macam, jangan sampai mengintimidasi, mengkriminalisasi, menghujat, memaki Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, murah nyawa harga kita semuanya, saudara. Betul? Takbir. Orang kompak takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa addim ala sayyidina wa habibina
wa imamina wa maulana Muhammadin. Baru diomongin Nabi udah pada letoy lemes aja. Jangan-jangan kebanyakan micin ini, atau jangan-jangan kebanyakan makan kangkung sama terong ya. Kalau disebutkan Nabi, nama Nabi, wajib kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita dikatakan kikir bin medit bin pelit. Mau dikatakan kikir? Mau dikatakan pelit? Mau dikatakan medit? Na'udzubillahi min al-bakhilu idza dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Orang pelit, orang medit, orang kikir, tatkala disebutkan Nabi, tatkala disebutkan nama Rasul, walam yusolli alayhi, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau jadi orang pelit apa dermawan? Pelit apa dermawan? Al-bakhilu gharibun minan nar, ba'idun minal jannah. Orang pelit itu dekat sama neraka, jauh sama surga. Mau surga apa neraka? Orang waras pasti milih surga. Ya, kita di sini semuanya ngaji bersama, duduk bersama, menghadiri acara bersama, semata-mata mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib tanya sama antum semuanya, niat antum datang ke sini, duduk malam-malam, padahal acara televisi bagus, padahal kalau main game online mabar, istilah anak muda ya. Mabar kan zaman sekarang, zaman IT, zaman teknologi, zaman smartphone, zaman iPod, zaman smartphone. Betul lah, betul. Semuanya serba teknologi, semuanya serba canggih. Acara maulidan paling ceramah, paling baca maulid, paling tausiah, dengerin YouTube aja, main TikTok aja, main Twitter aja, main Instagram aja. Kalau enggak lihat box office di televisi. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita hadir di tempat ini, menghadiri acara ini semata-mata mengharap rahmat dari Allah dan cinta kita sama Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Rasulullah berkorban mati-matian demi kita. Rasulullah tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali buat kita semuanya. Kullul anbiya, semua para nabi itu punya doa pamungkas. Setiap para anbiya, para rasul punya doa pamungkas yang dikeluarkan, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Nabi kita termasuk orang yang menyimpan doanya buat kita semuanya. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kerajaan, la yang bagi ahadum min ba'di, yang nggak ada setelahku, kerajaan setelahku ya Allah. Gimana, siapa
yang punya pasukan seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Bukan hanya golongan manusia aja, golongan jin, golongan hewan, golongan binatang, angin, ifrit, semuanya pasukannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi-nabi yang lain juga seperti itu, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan suatu saat nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadamu ya Rasulullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepadamu. Apa yang diminta Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diminta Rasul kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Jalla wa'ala yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang maha memiliki alam semesta. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, la ahad min ummati yadkhulun nar wala ahad min ummatil ghair yadkhulul jannah illa ummati awalan yadkhulu jami'an. Oh, kama qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya nggak rela ya Allah, saya nggak ridho ya Allah, saya nggak ikhlas ya Allah. Kaumnya Nabi yang lain masuk surga, sementara kaum saya akhirat masuknya nggak ridho. Tapi Allah subhanahu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin semua umatnya masuk surga semuanya, baru umat-umat yang lain masuk surga. Ada nggak pemimpin seperti Rasulullah? Ada nggak raja seperti Rasulullah? Tatkala beliau menjadi seorang guru, beliau menjadi seorang guru. Tatkala beliau menjadi seorang sahabat, beliau menjadi seorang sahabat. Tatkala menjadi seorang pemimpin, beliau menjadi seorang pemimpin yang mengayomi, yang melindungi. Betul atau betul? Kalau pemimpin zaman sekarang memperkaya diri sendiri, korupsi di mana-mana. Betul atau betul? Betul atau betul? Nggak ngerti dah zaman sekarang. Ya, kenapa? Zaman sekarang ini penyakitnya kena penyakit wahn. Wa mal wahn ya Rasulullah, hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kalau udah takut dunia, meletakkan dunia dalam hati dan jiwa, akhirnya akhirat nggak ada dalam hati dan jiwanya. Kenapa? Karena akhirat dan dunia itu ibarat kakak adik. Kalau udah dapat kakaknya nggak mungkin dapat adiknya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allah jaga kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita. Dan takut sama namanya mati. Padahal mati itu sesuatu yang pasti. Nggak kaya, nggak miskin, nggak rakyat, nggak pejabat, nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak wanita. Yang namanya mati pasti akan menghampiri, siap nggak siap, kapanpun, dimanapun, siapapun orangnya. Kalau udah wayahnya, kalau udah waktunya mati, mati. Betul lah betul. Betul lah betul. Sering nggak ngelihat jagain pasien di rumah sakit, yang pasiennya nggak mati-mati, yang jagain mati duluan. Betul lah betul. Betul lah betul. Itulah misteri maut, misteri kematian.
Makanya kita semuanya umatnya Nabi dengan hal-hal seperti ini kita wajib bersyukur, kita wajib tahu diri, kita wajib mengerti bagaimana Rasulullah membela mati-matian demi kita, menyelamatkan kita, membahagiakan kita. Bahkan di akhirat pun Rasulullah mengatakan, "Hai umatku, kalau engkau membutuhkan syafaatku, membutuhkan pertolonganku, carilah saya di 3 tempat. Yang pertama, cari saya di Shiratal Mustaqim. Kalau nggak ada di Shiratal Mustaqim, cari saya di Mizan. Kalau nggak ada di Mizan, cari saya di Al-Haud, telaga saya. Saya berada di 3 tempat itu." Kenapa? Karena kita butuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya para nabi angkat tangan semuanya. Semua para rasul angkat tangan, semua para nabi angkat tangan. Hanya Rasulullah yang bisa menolong kita semuanya, memberikan syafaatnya kepada kita, lebih-lebih syafaatul uzma kepada kita semuanya. Insya cinta nggak sama Nabi? Orang kompak cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Rindu nggak sama Nabi? Kangen nggak sama Nabi? Kira-kira banyak yang hafal nggak sholawatan? Banyak yang hafal? Apa banyak lagu-lagu yang melo yang hafal daripada sholawatan? Ya, harus lebih banyak sholawatan. Kenapa? Karena itu membangkitkan kita, memberikan semangat buat kita, memberikan kebaikan buat kita, memberikan rahmat hati buat kita semuanya, insya Allah. Bagaimana sosok Nabi kita, Nabi Muhammad? Kenapa sih harus diperingatin? Kenapa harus diperingatin Maulidun Nabi? Betul lah, betul. Betul lah, betul. Keluar duit banyak, ya, keluarin makanan, diinfak sana, sedekah sana, sumbangan sana, untuk ngadain peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita tahu diri, biar kita bersyukur. Jasa itu nggak ada balasannya. Ini nggak ada apa-apanya dengan jasanya Rasulullah. Kita keluar duit jutaan rupiah, miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, gak bakal bisa membalas jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul? Benar apa benar? Nggak bakal terbalaskan jasa. Soalnya manusia yang paling berjasa adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Gurunya para guru, rajanya para raja, nabinya para nabi, walinya para wali, manusia di atas manusia adalah Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita peringati biar kita jadi manusia tahu diri, tahu terima kasih, mendapatkan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada Maulidun Nabi, nggak ada kelahiran Rasulullah, kita nggak kenal Islam, kita nggak kenal Al-Quran, kita nggak kenal puasa Ramadan, kita nggak kenal akhlak yang baik, kita tidak mengerti budi pekerti yang luhur, kita nggak tahu aturan-aturan yang benar, kita tidak tahu hukum-hukum yang baik yang sesuai perintah dari Allah. Lasorul insan kal bahaim. Kalau nggak ada Nabi, kita bakal seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Betul apa betul? Betul apa betul? Nggak usah heran, nggak usah heran
para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala meninggalnya Rasul, semuanya pada histeris, semuanya pada menangis, semuanya pada bimbang, semuanya pada khawatir, semuanya bingung, semuanya seperti orang yang nggak percaya, seperti orang yang stres, seperti orang yang depresi, seperti orang yang keruntuhan dunia dan seisinya. Bahkan Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, maqala Muhammad qad mat laqatu hadal hulqu. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, niscaya aku akan penggal lehernya. Diademin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa ma Muhammadun illa rasul qad atat min qablihi rasul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Sadar Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, cuma bukan seperti manusia biasa, manusia yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cintanya sama Nabi luar biasa, sayangnya sama Nabi luar biasa, rindunya sama Nabi luar biasa. Susah, senang, menangis, tertawa, bahagia, hartanya, nyawanya, pikirannya, tenaganya, semuanya dikorbankan untuk sang kekasih Habibuna wa Maulana Muhammad. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala melakukan perjalanan hijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabatnya Rasulullah yang paling afdal, plus mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sangat sayang, menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pada waktu perjalanan hijrahnya pun memilih teman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk melakukan hijrahnya. Beristirahat di sebuah gua, membawa minuman 1 gelas yang cukup untuk diminum 1 orang. Rasulullah menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Abu Bakar, isrob hadal ma, wahai Abu Bakar, kamu minum air ini. Air cuma sedikit, udah haus, nggak ada orang jual air. Ini ngumpet dari kejaran orang-orang kafir yang ingin membunuh, yang ingin memenggal kepalanya Rasul. Bahkan harga kepalanya Rasul itu sangat berharga, sangat mulia. Siapa yang membawa kepalanya? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu aja yang minum ya Rasulullah. Kamu lebih membutuhkan daripada saya. Kamu benar ya Abu Bakar? Benar ya Rasulullah. Tatkala Sayyidina Abu Bakar, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air yang diperintahkan, yang diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tersenyum mengatakan, syaribtal ma ya Rasulullah wartawaitu ana. Kamu minum air ya Rasulullah, tapi yang hilang dahaganya saya ya Rasulullah. Memang Rasulullah yang minum, tapi Abu Bakar yang merasakan hilangnya dahaga. Ini namanya cinta kepada Rasulullah. Betul apa betul? Betul apa betul? Siap berkorban untuk Nabi, siap memberikan waktunya, tenaganya, jiwanya, dan pikirannya untuk Nabi. Bahkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tatkala orang-orang kafir ingin
ingin memenggal kepalanya Rasul. Sayyidina Ali bin Abi Thalib suruh tidur di tempatnya Rasul. Suruh tidur di tempatnya Rasul. Pakai selimut Rasulullah. Suruh tidur di tempat tidurnya Rasul. Imam Ali menolak. Taruhannya nyawa, saudara. Betul lah, betul. Bisa aja orang-orang kafir langsung main bacok aja, langsung main penggal aja, langsung main bunuh aja. Tapi ini karena perintah Rasul, semata-mata karena cinta, semata-mata karena sayang, semata-mata karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah mengatakan sesuatu kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sahabat-sahabat Rasulullah membela mati-matian Rasulullah, padahal mereka orang-orang mulia, orang-orang baik, dan di antara mereka semuanya ada yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya, pengorbanannya bukan hanya tenaganya, bukan hanya pikirannya, bukan hanya waktunya, bahkan nyawanya pun diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap mempertaruhkan nyawa kepada Rasulullah? Apakah kita siap berkorban untuk Rasulullah? Demi Allah, nyawa kita, harta kita, waktu kita untuk Rasulullah, untuk membalas jasa-jasa Rasulullah. Demi Allah, sampai kita mati pun gak bakal terbalaskan, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah. Jauh kita dengan para sahabat, jauh kita dengan Ali bin Abi Thalib, apalagi dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Utsman bin Affan, ya, dengan sahabat-sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Asratul Mubasysyirin bil Jannah. Mereka orang-orang yang berdedikasi tinggi. Mereka orang-orang yang rela berkorban untuk gurunya, untuk Rasulnya. Apapun diberikan, bahkan nyawanya pun diberikan. Kita, bukan mereka hidup di zamannya Rasul, memandang Rasul, melihat Rasul, tahu seluk-beluknya Rasul. Nah kita, Rasul udah meninggal 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu Rasul udah meninggal, ya Habib. Kalian bayangin, gimana kalau seandainya Rasulullah hidup bersama kita? Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Umat Islam ini banyak, bukan hanya di kampung sini aja yang bela mati-matian untuk melihat Rasul. Betul lah, betul. Pengen dipandang Rasul, pengen dilihat Rasul, pengen dipandang Rasul, pengen dapat berkahnya Rasul. Orang bakal berebut, orang kadayak tatilun, bisa-bisa satu dengan yang lain saling membunuh, ingin melihat Rasulullah, ingin memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita cintanya kadang-kadang cinta palsu, cintanya kadang-kadang dusta, cintanya kadang-kadang bohong. Kalau benar kita, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang bersama yang dicintai dia pasti akan taat. Kita kadang-kadang sholat subuh bolong-bolong, betul apa betul? Betul apa betul? Kadang-kadang masih ngebantah sama orang tua, betul apa betul? Kadang-kadang masih durhaka sama orang tua, betul apa betul? Kadang-kadang bini masih ngelawan sama suami, betul apa betul? Ya Allah ya Rabbi, apa nggak malu kalau seandainya Rasulullah ada di hadapan kita dan beliau ya'rifal ilmal awwalin wa ilmal akhirin, tahu hati-hati kita, tahu pikiran kita. Bahkan beliau Rasul pun tahu ilmu yang terdahulu dan ilmu yang akan datang. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul WA kita, suruh datang ke Salambaran misalnya. Gimana harus berkira? Senangnya minta ampun, bahagianya minta ampun. Kenapa? Karena di WA Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering kita baca sholawatnya, tola al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da 14 abad tiba-tiba muncul di hadapan kita. Luar biasa. Bahkan kita umat yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang dirindukan Nabi. Kenapa umat yang dirindukan Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya mengatakan ana musta, ana musta, ana musta. Saya rindu, saya kangen. Ila man tasdaku ya Rasulullah, kepada siapa engkau rindu ya Rasulullah? Para sahabat nanya, ana mustaq ila khulafai, saya rindu kepada khalifah-khalifah. Para sahabat nyaut lagi, afalas nanah khulafa uka ya Rasulullah, bukankah kami adalah penerus-penerusmu ya Rasulullah? Bukankah kami adalah pejuang tali estafet perjuanganmu ya Rasulullah? La antum kullukum ashabi, kalian semuanya adalah sahabat-sahabatku. Kalian semuanya adalah sahabat-sahabatku. Kemudian siapa khalifahmu ya Rasulullah? Khalifah-khalifahku, penerus perjuanganku, alladzina ya'tuna min ba'di wa yata'allamuna sunnati wa amana bi. Khalifah-khalifahku, mereka yang datang setelah aku, mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah memandang aku, mereka bukan hidup di zamanku, mereka belajar sunnah-sunnahku, mereka belajar syariat-syariatku, mereka beriman kepadaku, mereka adalah khalifah-khalifahku, penerus perjuanganku, aku rindu kepada mereka. Sallu ala Muhammad, sallu ala Rasulillah. Kita dirindukan sama Rasulullah. Tapi bagaimana wujud cinta kita kepada Rasulullah? Bagaimana rasa sayang kita kepada Rasulullah? Rasulullah berjihad mati-matian, dakwah mati-matian, kadang diterima dengan lapang dada, kadang ditimpukin batu, diludahin, dilempar kotoran, dibully, diintimidasi, dikatakan dukun, dikatakan ini, dikatakan itu, dikatakan penyihir dan lain sebagainya. Rasulullah bersabar. Betul lah, betul. Demi siapa? Demi kita, demi umatnya, demi khalifah-khalifahnya, demi penerus perjuangannya. Rasulullah tidak pernah tidur. Nama ainuhu walakin wala yanamu qalbuhu. Memang matanya tidur tapi hatinya tidak pernah tidur. Itu tidurnya Rasulullah. Beda sama kita. Matanya merem tapi hatinya tidak pernah merem. Hatinya tidak pernah tidur untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangannya bukan hanya tetesan air mata, bukan hanya tetesan darah yang mengalir di pipihnya, di pelipisnya, dengan timbukan batu, dengan bulian, dengan cacian, dengan makian, dengan hinaan. Semuanya diterima dengan lapang dada oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi kita semuanya. Bahkan Rasulullah rela lapar demi kita. Di sarungnya ada 3 baju, 3 buah batu, berarti 3 hari belum makan.
Ada 2 batu, berarti 2 hari belum makan. Sampai Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah bintu Sayyidur Rasul ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya saya lapar ya Rasulullah. Imam Ali bin Abi Thalib belum pulang, ngadu sama bapaknya, ngadu sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngadu sama Rasul, ngadu sama Rasul. Sayyid Hasan ya wal Husain sibtaini Rasulullah sayyidus sababi ahlil jannah, 2 cucu Nabi juga belum makan, kelaparan. Rasulullah ngelihat anaknya, ngelihat cucunya nggak tega. Rasulullah cari kerja lah, ibarat kata cari kerja, cari buat ganjel biar nggak lapar. Rasulullah kalau mau kaya udah ditawari sama malaikat Jibril alaihissalam, gunung Uhud bisa dijadikan emas, saudara. Tapi Rasulullah abah, Rasulullah nggak mau, Rasulullah nolak. Kalau udah mau kaya, gak ada habisnya. Gunung mau dijadikan emas, 100 turunan gak bakal miskin-miskin. Subhanallah, Rasulullah keluar. Rasulullah mencari makan sesuatu ya, untuk beberapa kurma aja, mengganjal kasihan anaknya dan cucunya. Rasulullah keluar, tiba-tiba ada Yahudi. Tiba-tiba ada Yahudi ya, yang mempunyai sumur itu memerlukan orang untuk nimba air dalam sumur, sumur ya, nimba air dalam sumur. Subhanallah, Rasulullah menawarkan diri. Nggak tahu kalau itu Rasulullah, nggak tahu kalau itu Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya luar biasa. Sumur tersebut ya, kalau sumur di Arab itu dalam, bisa-bisa 50 meter. Jadi lumayan, memang bekerja ya. Nimbanya itu luar biasa. Nimbanya begini, bukan nimba pakai kerekan, nimbanya begini. Rasulullah menerima, 1 kali ngangkut air dapat 3 biji kurma. Embernya mungkin besar-besar. Ya. Subhanallah. Rasulullah menerima tawaran tersebut ya. Akhirnya apa? Diambillah air dalam sumur tersebut pakai ember. Ya, pertama apa? Pertama aman, airnya nyampe ke atas, dikasih ke Yahudi tersebut. Yang kedua juga aman, berarti dapat 6 kurma. Pas mau yang ketiga, embernya itu lepas. Lepas. Orang Yahudi itu marah-marah. Dasar nggak bisa kerja, baru 2 kali udah lepas aja, udah putus aja talinya. Kamu ini begini. Subhanallah, itu digambar. Rasulullah digambar, ditepelek. Rasulullah membalas, enggak. Rasulullah tersenyum. Sabarnya Rasul, akhlaknya Rasul luar biasa. Subhanallah, itu Yahudi udah marah, udah nempeleng Rasulullah SAW. Ember yang jatuh di sumur yang dalam itu diambil sama Rasulullah pakai tangannya. Mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW. Diambil embernya, dikasih orang Yahudi, nih ember kamu. Kaget. Siapa ini? Bukan orang sembarangan ini. Bukan orang sembarangan. Akhirnya Rasulullah pulang, dapat 6 biji kurma. Pulang ke rumah, ngasih makan Sayyidah Fatimah, ngasih makan Sayyidina Hasan, ngasih makan Sayyidina Husain. Rasul pun makan kurma tersebut.
Ya, ada sisanya buat simpenan. Satu, jadi masih sisa 2. Subhanallah. Ini orang Yahudi bingung, kayak orang stres, kayak orang pangling, kayak orang kebingungan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, akhirnya ya orang Yahudi nanya, itu siapa tadi yang rumahnya di situ? Itu adalah Muhammad ibnu Abdullah, itu Rasulullah, utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget orang Yahudi tersebut. Oh, benar-benar ini Nabi, benar-benar ini Rasul. Subhanallah. Tangan yang nempeleng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia ambil kampak, dia potong tangannya, namanya darah ngalir kemana-mana dong. Sambil dia memegang tangannya, sambil memegang patahannya, ya, tangan yang terputus itu, ya, menuju rumahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Fatimah, ente lihat itu siapa? Ada di depan, ketok-ketok pintu. Tanya, oh, orang nggak dikenal ya Rasulullah, tapi dia memanggil namamu, wahai Abah. Ya udah, saya akan temuin. Ditemuin sama Rasul. Oh, kaget, yang nemuin itu adalah orang Yahudi sambil tangannya berdarah-darah. Ya Rasulullah, minta maaf, minta ampun sama Rasulullah. Bahkan mengatakan insodakta antan Nabi Allah. Kalau seandainya engkau memang benar Rasulullah, Nabi Allah, tangan yang terlepas dari tanganku ini pasti engkau bisa kembalikan, dan saya akan beriman, dan saya akan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rasulullah tersenyum, diambil tangan itu, disambungkan lengan itu tanpa pakai operasi, langsung nyambung lagi itu tangan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi jangan macam-macam Rasulullah. Kesabarannya, pemberaninya, itu nggak usah diragukan lagi. Nggak usah diragukan lagi keberaniannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memimpin berapa ghazwah? 27 ghazwah, 27 peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau memimpin perangan itu, ya, ada di depan jenderalnya, pemimpinnya, bukan di belakang, bukan nyuruh-nyuruh doang, bukan ngumpat. Betul lah, betul, betul lah, betul. Oh, Rasulullah orang paling pemberani. Rasulullah itu paling ingkar dengan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Muhammad Rasulullah, walladzina ma'u asyidda 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Beraninya Rasulullah, oh, gak ada batasnya, gak ada bandingannya. Para sahabat yang lain seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang dikatakan pemberani, Rasulullah lebih pemberani. Rasulullah paling hebat, paling luar biasa, sempurna, basyarun walaysa kal basari, manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Kesabarannya, akhlaknya, pemberaninya, ketawaduannya, semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah takut, nggak pernah mundur. Asyidda 'alal kufar, keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Rohama bainahum, kasih, mengasihi satu dengan yang lain, menyayangi satu dengan yang lain. Gak usah heran, para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela mati-matian Rasulullah. Bahkan di peperangan Uhud pun para sahabat Rasulullah membentengi Rasulullah, menjaga Rasulullah, menjadi pagar betis untuk melindungi kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Thalhah bin Ubaidillah tertancap dalam dirinya, karena tertancap dalam dirinya 80 anak panah karena demi menjaga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang lain ada yang tertancap 10 panah, ada yang 20 panah, rela mati menjadi pagar betis, menjadi perlindungan
perlindungan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau para sahabat-sahabat Nabi yang sudah baik orangnya, yang sudah dijamin surganya, siap membela demi Rasulullah, siap mati untuk Rasulullah, kita yang masih lalai, kita yang masih maksiat, kita yang masih suka berbuat dosa, sudah lebih pantas dan lebih layak mengorbankan diri untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Sallu ala Rasulillah. Makanya kita nggak ada apa-apanya dengan sahabatnya Rasul, nggak ada apa-apa dengan sahabatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semakin mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib ingin yang terakhir, ya, Habib ingin mengajak semuanya amalan akhir zaman. Amalan akhir zaman itu 3 hal, ya. Amalan akhir zaman itu 3 hal. Yang pertama baca istighfar, yang kedua baca sholawat, yang ketiga perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Jadi ya, istighfar ini ngampuni dosa-dosa kita semuanya. Dengan hadirnya kita di majelis ini, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Dengan hadirnya kita di tempat ini, insya Allah Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Dengan hadirnya kita di tempat ini, insya Allah penyakit, kesulitan, kesusahan diangkat, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hadirnya kita di majelis ini menjadi pelebur dosa buat kita semuanya, bertemu dengan Rasulullah meskipun lewat mimpi dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak ayo kita baca istighfar 3 kali bareng-bareng, mudah-mudahan jadi pelebur dosa buat kita semuanya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal ataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal ataya. Alhamdulillah, banyaknya musibah, bala, bencana semuanya karena kita berbanyak berbuat dosa, berbuat maksiat, banyak berbuat lalai, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan amalan yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah. Dengan salawat insya Allah kita dijaga oleh Allah. Dengan maksiat insya Allah jadi selamat buat kita. Dengan sholawat insya Allah maksiat hilang dalam diri kita. Dengan sholawat insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baca 1000 sholawat setiap hari, katanya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, insya Allah Allah kabulkan hajatnya semuanya. Setiap hari baca sholawat 1000 kali. Misalnya pagi 200, siang 200, ya sore 200, malamnya 400, jadi 1000. Pakai tasbih yang digital itu, insya Allah niatkan hajat kalian, insya Allah kalau diamalkan itu, insya Allah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kalian minta daripada urusan dunia, insya Allah bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen kaya, Beb? Insya Allah kaya. Pengen banyak duit, Beb? Insya Allah pengen banyak duit. Ya, pengen punya istri yang cantik, Beb? Insya Allah istrinya cantik. Berkahnya sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ya, sholawat sambil bersedekah. Sedekah itu ngangkat bala, ngangkat musibah, ngangkat penyakit, ngangkat bencana. Orang Islam nggak boleh pelit-pelit untuk bersedekah. Ajak sedekah semuanya untuk majelis Al-Madad, untuk pesantren Al-Madad. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita semuanya. Allah angkat segala malapetaka yang ada dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat sambil bersedekah, insya Allah maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin alibillah. Semuanya salatullah salamullah ala toha
Rasulillah, salatullah salamullah. Mana suaranya? Salam barat. Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillahi alil badri ya Allah, salatullah. Ayo mana suaranya? Keluarkan semuanya untuk bersalawat kepada Rasulullah. Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah min al-amani wal ikram. Ilahi salimil ummah min al-amani wal ikram wa min al-birri ummah bi alil badri ya Allah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah, ayo semuanya biasakan lisan kita bersalawat kepada Rasulullah, biarkan hati kita selalu mengenang jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.